Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini saya akan membahas mengenai satu doktrin dalam iman Kristen yang cukup signifikan dan cukup ketat. Maka melalui video ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan akademis, tetapi juga menjadi kontribusi positif bagi setiap kita yang adalah orang-orang pilihan, bagi setiap kita yang adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah sejak semula. Maka untuk mengerti tentang konsep yang akan kita bahas, yang menjadi presupposisi kita adalah doktrin atau dalam teologi reform. Maka dalam hal ini kita akan membahas tentang konsep reprobat atau konsep penolakan Allah. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang hal ini, kita terlebih dahulu melihat tentang apa itu predestinasi, karena kedua gagasan ini mempunyai korelasi atau mempunyai hubungan yang sangat erat. Kalau kita melihat dalam teologi reform, ada pengajaran yang namanya double predestinasi atau predestinasi ganda. Predestinasi ganda itu berbicara mengenai gagasan atau ada orang-orang tertentu yang sudah ditentukan untuk selamat. Namun yang menjadi konsekuensi logisnya adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Itulah konsep reprobat. Maka dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang konsep reprobat dalam tulisan Yohanes, terlebih khusus dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Sebelum lebih jauh kita harus mengetahui apa itu predestinasi. Maka saya memberikan kutipan dari tulisan John Calvin dalam bukunya Institutio. Di sana dikatakan bahwa predestinasi adalah Allah mengadopsi sebagian manusia kepada pengharapan kehidupan, dan Allah juga mengvonis yang lain pada kebinasaan kekal. Dan selanjutnya dalam tulisan Edwin Palmer pun mempunyai gagasan yang selaras atau mempunyai pendapat yang sama dengan tulisan Calvin, yaitu predestinasi merupakan bagian dari penetapan Allah sejak semula dan rencana Allah untuk segala sesuatu yang terjadi, dan itu terjadi berdasarkan kehendak Allah yang berdaulat. Yohanes pasal yang 6 ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-39. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Maka untuk lebih jauh kita mengerti tentang konsep reprobat, maka saya akan memberikan satu contoh kasus dalam tulisan Yohanes, terlebih khusus dalam salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah Yudas orang dari Keriot. Terlihat jelas dari namanya, Yudas Iskariot. Maka kita melihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-12, di sana dikatakan bahwa selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam bagian teks ini. Yang saya garis bawahi adalah dia yang telah ditentukan untuk binasa. Kalau kita melihat dalam terjemahan New American Standard Bible, di sana dikatakan bahwa but the son of the perdition, artinya kecuali anak kebinasaan atau kehancuran atau anak neraka. Dalam terjemahan King James Version pun diterjemahkan the son of perdition, artinya anak kehancuran atau anak neraka. Dan dalam NIV juga menerjemahkan the man damned of destruction, artinya orang yang ditentukan atau ditakdirkan untuk kehancuran. Kalau kita melihat dalam tulisan asli dalam bahasa Yunani dikatakan hoistes apoleias, artinya dia yang telah ditentukan untuk binasa, atau dalam terjemahan-terjemahan lain menggunakan kebinasaan, kehancuran, atau neraka.
Nah, saya memberikan satu kutipan dari buku tafsiran The Bible Exposition Commentary. Di sana dikatakan, saya memberikan kutipan dari satu tafsiran. Di sana dikatakan, Yudas tidak pernah diberikan kepadanya oleh Bapa. Yudas bukanlah orang percaya. Ia tidak pernah dibersihkan. Ia tidak pernah di antara orang-orang pilihan. Ia tidak pernah diberikan kepada Kristus. Yudas bukanlah suatu contoh dari seorang yang percaya yang kehilangan keselamatannya. Ia adalah suatu contoh dari seorang yang tidak percaya, yang berpura-pura mempunyai keselamatan, tetapi akhirnya tersingkapkan sebagai suatu dusta atau penipu. Jadi dalam penafsiran ini sangat menekankan bahwa Yudas itu memang benar-benar sudah ditentukan untuk binasa sejak kekekalan. Dan penafsiran ini juga membantah pandangan yang menganggap bahwa Yudas adalah kaum yang murtad atau orang yang awalnya sudah betul-betul percaya, orang yang memang betul-betul beriman, tetapi dia meninggalkan iman kepercayaannya. Jadi tafsiran ini membantah pandangan yang demikian. Selanjutnya dalam tulisan Calvin mengenai Yohanes 17 ayat yang ke-12 tadi, di sana dikatakan bahwa Yudas dikecualikan dan bukannya tanpa alasan, karena sekalipun ia bukanlah seorang dari orang-orang pilihan dan dari kawanan domba Allah, tetapi kewibawaan dari jabatannya seolah-olah menunjukkan hal itu, supaya tidak seorang pun berpikir bahwa pemilihan kekal dari Allah dibalikkan oleh penghukuman Yudas. Ia langsung menambahkan bahwa Yudas adalah anak kebinasaan atau anak neraka. Dengan kata-kata ini, Kristus memaksudkan bahwa kehancurannya yang terjadi secara mendadak di hadapan manusia telah diketahui oleh Allah jauh sebelumnya, karena anak kebinasaan atau anak neraka menurut ungkapan Ibrani menunjuk kepada seorang yang dihancurkan atau disediakan untuk kehancuran. Nah, jelas dalam tafsiran John Calvin ini juga menekankan bahwa Yudas adalah orang reprobat atau orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Nah, sebenarnya dalam tulisan-tulisan Yohanes ada cukup banyak bukti gagasan mengenai konsep reprobat. Terlebih khusus kita melihat dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-64 hingga ayat yang ke-71, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-30, Yohanes 13 ayat yang ke-11, Yohanes 13 ayat yang ke-18, Yohanes 18 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Maka dari kisah Yudas ini, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Saya mengutip tulisan dari Spurgeon tentang ini. Nasib Yudas harus merupakan satu peringatan yang khidmat bagi semua orang yang mengaku Kristen, dan khususnya bagi semua pelayan-pelayan atau pendeta-pendeta. Ia adalah salah satu dari ke-12 rasul, tetapi ia adalah anak kehancuran, anak kebinasaan, anak neraka, dan pada akhirnya ia pergi ke tempatnya sendiri. Setiap kita mempunyai tempatnya sendiri, surga atau neraka, mana yang tempat kita. Dengan demikian, kita adalah orang-orang pilihan Allah, kita adalah orang-orang yang sudah ditentukan Allah sejak semula untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan Allah melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Mari kita terus memaknai kehidupan kita, membangun relasi secara intimasi dengan Tuhan. Jangan pernah menyalibkan Kristus kedua kalinya dengan tindakan, dengan sikap kita, dengan cara berpikir kita. Mari kita tundukkan semua totalitas kehidupan kita hanya kepada kehendak Allah saja yang berdaulat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.